Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6 subtema 3 pertumbuhan hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita dapatkan bisa menjadi manfaat. Al-Fatihah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kata dengan tepat. 2. Siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 3. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Selanjutnya, pembelajaran 5 daur hidup kata. 2. Memberikan saran. 3. Operasi hitung bilangan cacah. Lanjut. Perhatikan gambar daur hidup kata berikut. Nah, itu ada gambar kata perkembangannya dengan cara bertelur. Kemudian telur menjadi berudu dan berudu menjadi katak muda atau katak berekor. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa atau katak berekor yang memiliki ekor ini kemudian berubah menjadi dewasa. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Ini tahapan yang paling penting adalah telur. Selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Jadi di antara gambar tersebut yang paling utama atau yang paling penting yaitu telur. Alasannya ini. Nah, selanjutnya, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Nah, ini jawab ini. Daur hidup dengan metamorfosis yaitu daur hidup yang sejak muncul ke permukaan bumi memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari induknya dan berkembang secara bertahap. Katak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk pada serangga, di mana hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan saat dewasa. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu nyamuk, lalat, kupu-kupu. Nah, kemarin kupu-kupu sudah dibahas ya. Bagaimana cara perkembangbiakannya kupu-kupu. Lanjut. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada juga orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti gambar berikut. Nah, ini. Nah, yang satu berani menyentuh katak, sedangkan yang kedua itu tidak berani atau takut. Nah, bagaimana ini ya? Apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Nih sarannya. Katak termasuk hewan yang ditakuti beberapa anak. Terkadang ada siswa yang suka menggoda teman lainnya menggunakan kedua hewan tersebut. Sebaiknya jangan menakuti teman dengan hewan tersebut. Kita harus menghargai perbedaan keberanian teman terhadap hewan-hewan. Pentingnya untuk saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai dengan semua teman. Jadi jika ada temanmu yang tidak berani memegang katak atau hewan lainnya, kamu sebagai orang yang pemberani jangan menakut-nakutinya. Itu arti dari perbedaan. Kita harus saling menghargai.
Apa saranmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Nah, bagi teman yang takut terhadap hewan seperti katak, sebaiknya dapat lebih berani terhadap hewan tersebut. Katak memang menjijikkan, namun jika kita bisa menyayangi mereka, ketakutan tentunya akan berkurang. Jadi harus dipaksa sedikit demi sedikit. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani lagi. Yang penting tetap menghargai, jangan malah menakut-nakutinya. Nah, ini ada gambar apa? Penyu. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Penyu biasanya bertelur di pantai, telurnya ditutupi dengan pasir, pinggir laut biasanya. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, dalam perkalian ditulis 7 dikali 130 sama dengan titik-titik. Berlaku sifat pertukaran 7 dikali 130 sama dengan 130 dikali itu 7. Cara mengerjakannya seperti itu. Nah, tetap dimulai dari 0. Yang belakang dulu. Yang belakang 0 dikali 7 sama dengan 0. Nah, 0 jika dikali berapapun hasilnya tetap 0. Kemudian kedua, 3 dikali 7 sama dengan berapa? 3 dikali 7 21, nyimpan 2. Kemudian 1 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi banyak anak penyu semua ada 910 ekor. Nah, seperti ini. Lanjut. Mana ini? Oh, ini. Sekarang pembelajaran 6. Pertumbuhan nyamuk. 2. Memberikan saran. 3. Perkalian bilangan cacah. Nah, coba perhatikan ini. Perhatikan gambar dari hidup nyamuk berikut. Nah, nyamuk pertumbuhannya sama, yaitu bertelur. Nyamuk bertelur, telur kemudian menjadi jentik. Jentik itu yang kecil-kecil yang biasanya hidup di air. Nah, biasanya air yang tergenang di botol-botol, kalau tidak dibersihkan akan menjadi sarang nyamuk. Kemudian jentik menjadi pupa menjadi nyamuk. Pertumbuhan nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangannya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster ya, tulisan atau gambar yang dipajang. Biasanya di tembok atau di pinggir-pinggir rata, pinggir-pinggir jalan, ya. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, mari kita perhatikan. Nah, itu ada gambar anak membuang sampah sembarangan. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah ini, Adi, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Itu sarannya. Gambar kedua, ada gambar
banyak sampah yang juga kaleng bekas berisi air hujan. Serahkan kan itu. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarangnya. Nyamuk diperingatkan. Kita itu sama-sama mengingatkan ya. Selanjutnya, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah, ini peringatan ini ya. Musim hujan biasanya banyak air yang tergenang. Selanjutnya, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Dalam perkalian ditulis 130 kali 3. Sama, cara mengerjakan tetap dimulai dari belakang. 0 dikali 3 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. 1 dikali 3 sama dengan tetap 3. Jadi banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit ada 390 orang. Udah ini. Nah, 412 dikali 3 sama dengan 1236. Cara menghitungnya sama. Nah, tulis 412, 3-nya di bawahnya. Dimulai dari belakang. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 1236. Nah, sama cara mengerjakannya. Begitu juga dengan ini. Sama cara mengerjakannya, tetap dimulai dari belakang. Selanjutnya kemudian latihan soal. Yang pertama, bagaimanakah urutan daur hidup kata? 2. Bagaimanakah urutan daur hidup nyamuk? 3. Mengapa nyamuk saat bertelur menggunakan media air? 4. Buatlah contoh menyampaikan saran kepada temanmu yang sedang bersedih. 5. Hitunglah dengan cara bersusun. A. 306 dikali 3 sama dengan berapa? B. 712 kali 3 sama dengan berapa? Silahkan dikerjakan. Yang 5 ini menggunakan perkalian atau cara bersusun. Nah, dikerjakan di buku tulis. Nanti dikirimkan ke Pak Wahab. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.